Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa Aufklärung, yaitu zaman pencerahan di masa Eropa. Perjalanan manusia menuju kebebasan berpikir dan rasionalitas. Apa itu Aufklärung? Aufklärung adalah istilah Jerman yang berarti pencerahan atau penerangan, yang dimana periode ini berlangsung pada abad ke-17 sampai ke-18 pada tahun 1685 sampai 1815, yang menandai pendewasaan bangsa Eropa setelah Renaissance. Era ini difokuskan pada penggunaan akal dan rasio sebagai fondasi kemajuan manusia untuk membawa perubahan revolusioner dalam cara masyarakat berpikir tentang pengetahuan, kebebasan, dan kemanusiaan. Dari Renaissance ke Aufklärung. Renaissance yaitu peremajaan budaya dan seni, fokus pada humaniora klasik dan kebangkitan minat pada keindahan dan estetika, atau juga bisa dimaksud dengan masa kebangkitan yang kembali kepada minat terhadap ilmu, pengetahuan, seni, dan budaya klasik Yunani Romawi setelah masa kegelapan atau abad pertengahan. Sedangkan Aufklärung yaitu pendewasaan melalui ilmu pengetahuan, fokus pada filsafat dan rasionalitas, serta perubahan dari ketergantungan gereja ke rasionalitas, atau juga bisa disebut masa pencerahan atau masa di mana manusia mulai menggunakan akal atau rasio sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran, bukan lagi dengan dogma atau agama dan tradisi. Yang ketiga yaitu Speer Out atau beranilah berpikir sendiri, yang dimana pesan revolusi ini disampaikan oleh filsuf kita yaitu Immanuel Kant, yang menjadi jantung gerakan Aufklärung, yang dimana mengajak setiap individu untuk menggunakan akal pikiran mereka sendiri tanpa takut pada otoritas tradisional, membuka era baru kebebasan berpikir dan kemajuan intelektual. Tokoh-tokoh penting Aufklärung yaitu seperti Francis Bacon, John Locke, Isaac Newton, dan Jean Jacques. Francis Bacon yaitu filsuf kelahiran 22 Januari 1561, yang dimana memiliki tujuan pemikiran pengembangan dasar ilmiah untuk penemuan baru dan membebaskan ilmu dari dogma skolastik gereja. Sedangkan John Locke yaitu filsuf kelahiran 29 Agustus 1632 di Inggris, yang dimana tujuan pemikirannya untuk menegakkan kebebasan berpikir dan menjadi dasar bagi liberalisme modern serta demokrasi. Yang ketiga yaitu Isaac Newton, filsuf kelahiran 4 Januari 1643 di Inggris, yang dimana memiliki tujuan pemikiran mengukuhkan dasar ilmu fisika modern. Jean-Jacques Rousseau yaitu filsuf kelahiran 28 Juni 1712, yang dimana memiliki pengaruh untuk menginspirasi revolusi Prancis dan sistem pemerintahan demokrasi modern. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh penting Aufklärung yang belum bisa saya sebutkan. Pengaruh Aufklärung dalam masyarakat terdiri dari individualisme dan sekularisme, revolusi ilmiah, pengurangan kekuasaan gereja, serta revolusi politik. Baik, kita akan mulai dari individualisme dan sekularisme, yaitu munculnya paham yang mengedepankan individu dan pemisahan agama dari urusan negara, menciptakan fondasi masyarakat modern. Revolusi ilmiah yaitu perkembangan pesat metode ilmiah modern, eksperimen dan observasi sistematis mengubah cara manusia memahami dunia. Pengurangan kekuasaan gereja yaitu yang dimana gereja kehilangan dominasi absolut dalam politik dan kehidupan sosial, digantikan oleh rasionalitas dan hukum sekuler. Dan yang terakhir yaitu revolusi politik, yang dimana ide-ide pencerahan mendorong revolusi Prancis 1789 dan mengubah struktur global. Dampak besar Aufklärung di dunia terdiri dari 5 struktur, yaitu pemerintahan konstitusional, asasi manusia, revolusi Prancis 1789, liberalisme dan demokrasi, serta kemajuan sains dan teknologi. Baik, kita mulai dari pemerintahan konstitusional, di mana lahirnya sistem pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi dan hukum, bukan kekuasaan absolut penguasa. Yang kedua yaitu hak asasi manusia, di mana pengakuan universal atas hak-hak dasar setiap manusia, mulai dari kebebasan, kesetaraan, dan martabat. Yang ketiga yaitu revolusi Prancis 1789, yang dimana titik balik tatanan sosial dan politik dunia, menghancurkan sistem feodal dan monarki absolut.
Yang keempat yaitu liberalisme dan demokrasi yang dimana pengaruh mendalam pada pemikiran modern, lahirnya ideologi liberal dan sistem pemerintahan yang demokratis. Dan yang terakhir yaitu kemajuan sains dan teknologi, dasar kuat bagi perkembangan revolusioner untuk mendefinisikan dunia modern. Aufklärung dan Indonesia yaitu pemikiran terdiri dari pemikiran kritis, politik etis, dan nasionalisme. Dan di mana pemikiran kritis yaitu ide-ide Aufklärung memicu pemikiran kritis dan ideologi baru di kalangan elit intelektual Indonesia menggoyahkan status quo kolonial. Politik etis yaitu pengaruh pada kebijakan politik etis masa kolonial Belanda membawa reformasi pendidikan dan kesejahteraan sosial yang terbatas. Yang ketiga yaitu nasionalisme yang dimana membuka jalan bagi kesadaran nasionalisme yang kuat dan gerakan modernisasi. Warisan Aufklärung untuk dunia modern yang dimana kebebasan berpikir, transformasi dunia, inspirasi abadi. Kebebasan berpikir yaitu Aufklärung adalah pendewasaan akal manusia melalui kebebasan berpikir tanpa rasa takut pada otoritas tradisional. Transformasi dunia yaitu mengubah dunia dari kegelapan dogma menuju cahaya kemajuan ilmu pengetahuan dan pengakuan hak asasi manusia. Sedangkan inspirasi abadi yaitu menginspirasi revolusi dan reformasi sosial politik global yang terus membentuk masyarakat modern hingga hari ini. Pesan utama Aufklärung yaitu beranilah berpikir sendiri adalah kunci sejati untuk kemajuan dan pembebasan umat manusia dari ketidaktahuan dan penindasan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.